Sudah lebih dari sepekan program Makan Bergizi Gratis digulirkan. Suara-suara sumbang bersautan menyoroti sisi minor tahap awal program ini. Sorotan yang diarahkan ke pemerintah itu mulai dari menyoal komposisi menu makanan hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemangku kepentingan pun tidak menutup mata bila dijumpai kekurangan di sana-sini. Namanya juga masih tahap awal. Namun, mereka berkomitmen melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Perihal komposisi menu makanan yang menuai sorotan paling banyak, pemerintah tetap mengutamakan menu dengan angka kecukupan gizi memadai sebagai acuannya. Walau begitu, tidak ada salahnya bila penyedia MBG melakukan survei untuk mengetahui menu-menu apa saja yang tidak disukai siswa, sajian porsi yang proporsional, hingga kreativitas penyajian terutama untuk anak-anak. Setiap hari dilakukan evaluasi Bapak Ibu, dan Badan Gizi Nasional langsung berkoordinasi dengan titik-titik SPPG yang ada di seluruh Indonesia. Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah kecukupan gizinya, angka kecukupan gizi, di mana di situ juga harus ada komponen-komponen gizi yang terpenuhi. Diakui, variasi menu pada program Makan Bergizi Gratis tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Begitupun dengan penyediaan bahan pangan yang juga memanfaatkan potensi lokal di setiap wilayah. Itu mengapa variasi menu dalam program MBG dibuat lebih fleksibel di samping menjalin kolaborasi dengan UMKM lokal. Secara keseluruhan ya, saya tidak mau menyebut titik-titik mana saja, itu masih ada makanan-makanan sisa. Yang umumnya makanan sisa tersebut adalah sayur. Bagaimana makan bergizi ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga bisa membentuk new habit. PR SPPG itu adalah bagaimana sayur-sayuran ini dikemas dengan menarik, bagaimana mengubah mindset bahwa saya ingin makan yang enak menjadi saya ingin makan yang bergizi tadi. Selain soal menu, aspek berikutnya yang banyak menerima masukan yakni menyoal teknis distribusi. Seperti terdengar sepele, namun jika perhitungan waktu distribusi tak presisi, maka bisa-bisa berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perihal ini, pemerintah akan melakukan evaluasi jam distribusi paket makanan ke sekolah. Sedangkan jam belajar mengajar di sekolah-sekolah diakui cukup bervariasi. Umumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai dari pagi sampai siang. Namun ada pula yang melakukannya dari siang sampai sore hari. Untuk titik yang memang uji cobanya belum cukup lama ya, itu mereka petugas-petugas yang menuang makanan ke tray misalnya. Itu misalnya kalau yang belum terbiasa itu mungkin dalam 1 jam itu hanya sekian. Sementara yang sudah terbiasa dalam satu jam itu sudah banyak yang sudah bisa dituang. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kan lama-lama melahirkan kemahiran. Artinya memang masih butuh waktu untuk titik tertentu yang memang baru mulai itu benar-benar bisa mahir lah. Setelah menyoal menu dan distribusi, selanjutnya masukan yang banyak diterima yakni menyangkut pemberdayaan masyarakat di sekitar sekolah maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Temuan lain, seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis, omset penjualan pedagang kantin di sejumlah sekolah mengalami penurunan. Sedangkan program MBG diklaim berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Pada tahap awal program ini baru tersedia 190 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Targetnya pada akhir 2025 nanti akan ada 5.000 dapur MBG dengan penerima manfaat mencapai 15 juta jiwa. Baru itu misalnya omsetnya berkurang ya minta di itu. Oh, ada perhatian apa ya? Perhatian minta dibantu gitu ya buat kita lagi. Dari dampak MBG. Nah, dampaknya tuh. Di saat yang bersamaan ya juga menerima saran dari banyak pihak untuk kemudian UMKM ini dilakukan capacity building supaya bisa memenuhi standar. Tapi kan itu takes time. Ya, jadi bukannya kami sombong atau bukannya kami memihak pada perusahaan-perusahaan besar, enggak kok. Bahkan data terakhir kami mencatat 32% dari seluruh mitra
MBG ini adalah UMKM. Jadi yang pertama diverifikasi dulu, baru yang kedua adalah uji kelayakan. Di fase uji kelayakan ini memang harus ada standar-standar yang tidak bisa ditawar-menawar tadi. Masukan lain yang tak kalah menarik perhatian yaitu menyangkut infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Alhasil beberapa daerah mengalami keterbatasan dalam penyimpanan bahan makanan hingga terkendala dalam distribusi paket makanan kepada penerima manfaat. Terkait dengan kesiapan infrastruktur yang berbeda-beda, ya, selama SPPG tersebut sudah buka, sudah diaktifasi, seharusnya kalaupun ada keterlambatan itu karena faktor non-teknis. Satu persoalan lagi yang tak kalah pelik, yakni sistem penggantian dana atau reimburse dalam pembiayaan program MBG ini, di mana penyedia makanan mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah. Persoalan ini berpotensi memberatkan penyedia, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal. Program makan bergizi gratis ini sudah dimulai 6 Januari 2025. Anggarannya itu adalah anggaran tahun 2025, ya. Artinya ketika program makan bergizi gratis ini kick off atau dimulai bertahap, itu baru 5 hari tahun anggaran itu dimulai. Sehingga dana yang sudah dianggarkan itu kan nggak bisa langsung cair, gitu. Jadi negara menjamin. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh BGN? BGN membuat semacam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut juga mencakup termin-termin pembayarannya. Sederet masukan itu tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemangku kepentingan melakukan perbaikan menyeluruh. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun diyakini menghendaki program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas berjalan optimal untuk mendukung mewujudkan generasi emas 2045.